Selanjutnya topiknya adalah benda asing pada konjungtiva. Ini juga cukup sering ya, karena semakin banyak kosmetik sekarang, semakin banyak orang pakai maskara, itu sering sekali kami dapat kasusnya itu. Tapi benda asing pada konjungtiva, saya rasa dokter-dokter sekalian yang pada fase primer juga bisa untuk menanganinya. Benda asing yang paling sering berupa debu ataupun hewan, misalnya semut, kosmetik, terutama dari kosmetik dari maskara seperti itu, dan lain-lain. Pasien akan datang dengan keluhan terasa mengganjal dan juga nyeri. Kemudian tajam penglihatan umumnya tidak terganggu karena dia tidak mengenai bagian media refraksi seperti kornea. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apabila benda asing itu terselip pada bagian konjungtiva palpebra di belakangnya kelopak mata, maka setiap kali dia berkedip, dia akan menggesek dari kornea, sehingga korneanya akan terjadi erosi. Seperti ini dapat kita lihat akibat ada benda asing yang relatif sangat kecil, mengakibatkan adanya defek pada epitel kornea. Sehingga apabila epitel kornea terjadi defek, umumnya pasien akan mengeluhkan lebih nyeri dan juga lebih mudah terinfeksi dari bakteri karena epitelnya yang sudah defek. Penanganan dari benda asing pada konjungtiva adalah pertama harus diperiksa ketiga konjungtiva. Baik konjungtiva bulbar, yaitu pada konjungtiva yang berdekatan dengan kornea, kemudian konjungtiva palpebra, maka dokter-dokter sekalian harus melakukan eversi baik kelopak mata atas dan juga bawah. Jadi pasien harus dibuka kelopak mata bawah dan juga eversi juga kelopak mata atas seperti ini, untuk mengevaluasi dan memastikan benar-benar tidak ada benda asing yang tertinggal. Lalu benda asing ini dapat diangkat dengan cotton bud ataupun menggunakan forceps khusus mata ataupun menggunakan spatula yang berujung tumpul. Apabila benda asing tersebut tidak terlihat, maka dokter sekalian dapat melakukan irigasi dengan normal salin lalu dibersihkan dengan cotton bud. Sebelumnya pasien apabila mengeluhkan nyeri juga dapat diberikan anestesi topikal. Fluoresen ataupun zat warna yang sering kita gunakan pada kornea, warnanya kehijauan seperti ini, dapat kita berikan untuk memastikan apakah terdapat defek pada epitel kornea. Apabila terdapat defek epitel kornea, maka dokter dapat memberikan antibiotik topikal, antibiotik tetes misalnya. Selanjutnya adalah benda asing pada kornea. Ya, benda asing kornea ini cukup sering kita temukan, terutama misalnya pecahan gram, misalnya pekerjaan dia sebagai penggerinda ataupun misalnya tukang las. Kadang-kadang adanya pentalan gerinda, tapi pentalan itu akan lari ke kornea seperti ini. Dokter-dokter sekalian apabila tidak memiliki slit lamp pada fasilitas kesehatannya dapat melakukan pemeriksaan dengan senter sederhana, di mana dapat dilihat di sini seperti adanya benda asing yang tertancap pada kornea. Hati-hati sekali apabila pecahannya itu bahan-bahan yang sifatnya aktif, seperti besi ataupun material tanaman. Karena apabila besi, dalam waktu 24 jam umumnya sudah mengakibatkan terjadi oksidasi. Sehingga nanti kami bukan hanya mengeluarkan besinya, tapi kita juga terpaksa mengorek dari karat-karat yang di sekitar benda asing tersebut. Apalagi material tanaman. Material tanaman biasa membawa kuman seperti bakteri ataupun jamur yang apabila epitel dari korneanya ini sudah rusak mengakibatkan kuman tersebut lebih gampang untuk penetrasi ke bagian dalam kornea. Keluhan pada pasien biasa dia mengeluh matanya mengganjal dan juga karena dia bendanya pada kornea, biasa dijumpai juga adanya trias kornea, yaitu adanya fotofobia, kemudian hiperlakrimasi, dan juga dia ada nyeri. Manajemen pada kasus ini umumnya kita akan melakukan ekstraksi benda asing. Ya, biasanya benda asing ini kalau pada kornea itu relatif lebih mudah ya, dia tidak terlalu tertancap ke bagian dalam kornea. Mungkin dokter dapat membantu untuk mengeluarkan bendanya itu menggunakan cotton bud. Tapi apabila dengan cotton bud masih gagal, maka sudah sewaktunya dirujuk langsung ke dokter mata ya.
Terapi lain sama dengan erosi kornea, yaitu pemberian antibiotik topikal dan juga beban kasar. Perlu diperhatikan ada beberapa kasus pecahan gram yang mungkin cukup banyak, yaitu suatu blast injury. Blast injury akan mengakibatkan benda asing yang sangat banyak pada kornea seperti ini. Kadang-kadang kalau kasus-kasus seperti ini, kita akan melakukan pengeluaran benda asing di bawah general anestesi. Jadi pasiennya akan kita bius umum, baru partikel tersebut akan kita keluarkan satu persatu secara manual. Selanjutnya, sebuah komplikasi mungkin dari benda asing kornea ataupun ini sering sekali terjadi, yaitu erosi ataupun abrasi kornea. Erosi ataupun abrasi kornea secara definisi adalah suatu disruption ataupun kerusakan dari epitel kornea. Biasanya ini terjadi akibat trauma ataupun penggunaan lensa kontak. Ataupun mungkin selama dokter mengucek-ngucek itu terjadi epitelnya itu tergeser, ya, epitelnya itu terkelupas, ataupun sering juga karena kena kuku. Nah, ini relatif sangat nyeri sekali, ya, sangat nyeri karena dia nervus 5 cabang pertama itu mempersarafi dari kornea. Nah, seperti ini ternyata tidak terlalu terlihat adanya defek pada epitel kornea. Ternyata setelah dilakukan penetesan fluoresen, zat warna menunjukkan adanya defek yang cukup luas pada epitel kornea. Pada kasus-kasus seperti ini, biasa pasien kita anjurkan untuk beban tekan matanya dengan kasa selama 1x24 jam. Jadi, biasanya pasien kita berikan antibiotik salep ataupun antibiotik eye drop, lalu pada kelopak mata, kemudian matanya kita bebat kasa selama 1x24 jam. Bertujuan dalam 24 jam diharapkan terjadi reepitelisasi dari kornea. Ya, reepitelisasi umumnya sudah mulai terjadi dalam 24 jam pertama. Apabila lesinya cukup luas dan juga dipastikan tidak ada infeksi, maka dokter-dokter dapat memberikan kontak lens bandage. Bandage kontak lens adalah suatu lensa kontak tanpa power yang dia sangat lentur, sehingga dia memang ditujukan untuk memproteksi dari wound healing epitel kornea. Dan juga bandage kontak lens dapat mengurangi nyeri dan juga mempercepat epitelisasi kornea tadi. Untuk mengurangi nyeri, dokter sekalian dapat meresepkan cycloplegic drops. Contohnya misalnya home atropine ataupun atropine eye drop 1 kali sehari. Tujuannya itu dia akan mengistirahatkan iris sehingga dia mengurangi zat-zat peradangan yang mengakibatkan nyeri. Ataupun apabila tidak tersedia cycloplegic drop, dokter sekalian dapat memberikan topical ataupun oral NSAID dalam 24 hingga 48 jam pertama.